Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramdhani. Saya mau berjuang. Perkenalkan, nama saya Firmansyah. Kelompok 4. Ini menceritakan sejarah Kawasaki Ninja 150 RR. Saya dari kelompok 4 ingin mempresentasikan sejarah Kawasaki Ninja 150 RR di Indonesia dari generasi ke generasi. Generasi pertama Kawasaki KRR ZX 150 RR 2002 sampai 2003. Generasi pertama yang dipasarkan secara resmi oleh PT Kawasaki Motor Indonesia adalah KRR ZX 150 pada 2002. Didatangkan secara utuh dari negara asal yaitu Thailand. Beredar hanya 2 tahun dengan ciri khas mesin pakai blok 1878. Tentu saja dengan teknologi andalan Super Kips. Jenis blok ini jadi favorit karena menawarkan performa yang lebih unggul daripada generasi berikutnya yang pakai kode 1885. Mesin yang digunakan 2 tak berpendinginan cairan kapasitas 148 cc, bore up X-Stroke 59 X 54,4 mm. Pakai karburator Mikuni PM28. Tenaga yang dihasilkan 30 detik di 10.500 rpm dan torsi 21,6 Nm di 9.000 rpm. Tersalur lewat transmisi 6 percepatan dengan bobot hanya 124,5 kg. Sasis model tubular perimeter terus dengan fairing melengkung aerodinamis dengan 2 buah ram air. Di samping ada lubang besar untuk keluar udara panas dari radiator. Subsenes dengan teknologi 33 mm dan belakang pakai menosok tampaling dengan ayunan khas, ada jembatan penguat di bagian bawah. Rem depan belakang cakram dengan kaliper 2 piston. Sejarah KMI. Sejarah perusahaan PT Kawasaki Motor Indonesia didirikan pada tanggal 18 Februari 1994 untuk perusahaan joint venture Selang Kawasaki Heavy Industry Ltd Jepang. Dengan salah satu perusahaan di Indonesia adalah PT Sumber Selatan Nusa. Bidang usaha perusahaan bangunan di bidang yang dikendarai benda 2 negara merek Kawasaki. Produksi pertama dimulai pada Maret 1995. Diikuti dengan penjualan unit, spare part, serta fasilitas servis. PT Kawasaki Motor Indonesia yang bertempat di Jalan Perintis Kemerdekaan Kelapa Gading, Jakarta Utara, memiliki 2 keaktifan utama adalah merakit dan menghasilkan komponen motor. Kapasitas produksi menghasilkan 200 unit per tahunnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mempresentasikan proses pembuatan Kawasaki Ninja 150 RR. Pembuatan sebuah sepeda motor membutuhkan waktu dan proses yang sangat panjang. Sebelum memasuki proses produksi massal pembuatan sepeda motor, tentu mau tahapan konsep prototype. Tahapan konsep prototype, desain engineer, serta fitur yang akan disematkan pada kendaraan. Satu, kita melihat bagian perakitan, powertrain, pemilihan tenaga. Kita bisa melihat seorang pekerja mendapatkan silinder dan kepala ke crankcase, bak mesin. Setelah menyelesaikan powertrain, bergerak ke kerja yang berbentuk U dan mengangkat ke tempat proses berikutnya. 2, sisi lain dari perakitan powertrain dapat memberikan engine yang lebih baik dari powertrain, lengkap dengan kepala silinder dan carbs. 3, memasang bagian paling penting dari sepeda motor, powertrain ke kasis dan menyempatkan garpu depan, subframe, exhaust, knalpot, dan item lainnya yang menyusun sepeda motor. 4, area kerja yang sama dilihat dari sudut angle yang lain. Perhatikan bagaimana sepeda bergantung di rel atas, ada 2 lain. 5, pengecatan tangki bahan bakar, bodywork, lampu, dan lain-lain. Dan bagian trim akhir ini kemudian dipasang ke sepeda. 6, akhirnya sepeda motor Kawasaki Ninja 150 RR yang sudah jadi ditempatkan pada roll dan seluruh sepeda didorong untuk diperiksa speedometer, tachometer, dan bagian vital lainnya. Peralatan diagnostik ini membantu untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan bahwa sepeda motor ini 100% baik untuk jalan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Najib Firmansyah. Saya akan mempresentasikan teknologi Kawasaki Ninja 150 RR. Kawasaki Ninja RR terkenal sebagai motor 2 tak dengan jabakan
karena tarikannya ada sejumlah teknologi yang demikian seperti yang terkenal, yaitu Super Kit atau Super Kawasaki Intertech Power System. Ninja RR sendiri adalah motor naked yang pertama masuk ke Indonesia pada tahun 1990-an. Saat itu pasar motor sport 2 tak sedang diramaikan Suzuki RGR, yang terjadi semacam obat kangen karena Kawasaki lama stop produksi motor 2 tak AR125. Bicara soal Super Kit, teknologi ini belum digunakan di Ninja R. Namun saat ini tenaga puncak ada di kisaran 27 dan 29 PS dan dipasar dengan perubahan minor pada tampilan, misalnya pelek dan cakram. Super Kit baru muncul di awal tahun 2000-an. Ketika Kawasaki mendapatkan Ninja RR atau sebenarnya adalah KRR JX 150. Motor ini masuk ke build up ke Indonesia dari Thailand. Teknologi Super Kit ini terpasang untuk mesin kode blok 1878. Walaupun demikian, teknologi Super Kit kemudian dipasang di semua varian Ninja 150 dengan kode blok 1855. Pada Super Kit katup yang ditutup manual tanpa aplikasi elektronik terbuka lebar pada putaran 5000 atau 7000 rpm. Bukaan ini manfaat putaran bandul lintas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.